Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di sub yang kedua kita akan membahas tentang menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Sebagai temanya yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Mudah-mudahan kita akan mempelajari submateri ini tentang asal mula pembunuhan, yaitu dari mulai anak Adam, yaitu antara Habil dan Qabil. Kita sama-sama akan pelajari. Baiklah, untuk semester ketiga ini di submateri yang ketiga di semester yang ketiga di kelas 11 kita akan membahas tentang menghindarkan diri dari perilaku tindakan kekerasan. Sebagai temanya yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, di mana tema kali ini kita akan membahas tentang menghindarkan diri dari perilaku tindakan kekerasan, di mana Allah telah diberi anugerah, di mana Allah telah memberikan anugerah kepada kita sebagai manusia. Yang pertama ada perasaan, rasa gairah, nafsu, rasa, selera ataupun hasrat, cinta ataupun benci, di mana cinta merupakan yang diridhoi oleh Allah, di mana benci adalah yang tidak diridhoi oleh Allah. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut manusia dapat merasakan benci dan cinta. Dengannya pula manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengan pula manusia bisa mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil dijinakan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kemuliaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi, seperti pada kasus Qabil dan Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Terkadang pula permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan yang berbeda. Akhir-akhir ini sering sekali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman, banyak orang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Mari kita sama-sama untuk membacakan surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika takatabna ala bani Israil
Israila innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu pembunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Untuk kalian memahami Quran surat Al-Maidah ayat 32, boleh kalian masing-masing Bapak kasih PR untuk penerapan hukum tajwidnya. Lihat di buku siswa halaman 190, dan penerapan arti kata kalimat silakan juga kalian lihat buku siswa halaman 190 sampai 191 di buku siswa PAI BP. Dalam penjelasan Quran surat Al-Maidah ayat 32, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakan sakit. Begitu juga apabila seorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia yang lain yang tak berdosa. Dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang akan tampil lahir di dunia. Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia sama dengan membunuh sebuah masyarakat.
Pengadilan di negara-negara tersebut menjatuhkan hukum kisos, yaitu membunuh orang yang telah membunuh. Di Indonesia juga pernah dilakukan hukum mati bagi para pembunuh. Dalam Quran surat Al-Maidah terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitannya dengan orang lain. Sejarah manusia merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar manusia. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat, tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan manusia. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, ataupun polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Di Indonesia ada hukum yang mengatur melarang melakukan tindakan kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarga. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berperilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang pertama ketentraman, disiplin yang melahirkan satu kedamaian. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sama-sama sudah mempelajari baik pembahasan tema, subtema, dan tema yang terakhir. Mudah-mudahan kita mempelajarinya sehingga tujuan pembelajaran siswa-siswi ini mampu menjabarkan, mampu mendefinisikan, dan mampu mengaktualisasikan dari tema yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Sehingga nantinya siswa-siswa ini diberi evaluasi mampu memberikan satu standar tentang apa yang kita pelajari. Mari kita tutup dengan satu kemasan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.